Oh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini materinya adalah materi tentang uang yang kelanjutannya dari materi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Baik, sebelum materi ini dimulai, silakan dipimpin berdoa dulu. Siapa ya? Ya, silakan dah. Siapa yang mau pimpin doa dulu? Yang di online, Ardila dah. Atau Kelvin? Halo? Atau Putri yang di belakang? Ayo Put, silakan Put. Dipimpin doa dulu Put. Dibuka mic-nya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkahnya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Setelah ini saya coba cek yang tidak hadir dulu. Ini rupanya sudah 21 yang bergabung. Ini sehat semua ya? Sehat semua atau ada yang sakit? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya, baik. Terlebih dahulu saya akan coba tunjukkan ke Anda tentang materi tentang uang. Fokus belajarnya apa saja sih? Saya running dulu. Baik, sudah terlihat yang di rumah? Sudah terlihat atau belum? Iya, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Ya, baik. Iya, sudah. Tujuan pembelajaran kali ini, fokus belajarnya, yaitu yang pertama, setelah guru dan siswa mengamati video tentang uang, siswa dapat mengemukakan pemahaman tentang uang berdasarkan persepsinya dengan baik dan komunikatif. Jadi nanti saya tampilkan tayangan video, Anda catat yang poin-poin yang penting, kemudian Anda definisikan berdasarkan persepsi masing-masing. Yang kedua, setelah menggali informasi dengan bimbingan guru, siswa dapat menggambarkan sejarah uang di Indonesia dengan runtut dan komunikatif. Yang ketiga, setelah menggali informasi dengan bimbingan guru, siswa dapat menganalisis jenis-jenis uang dengan tepat dan benar. Yang keempat, setelah menggali informasi melalui bahan ajar digital dan internet, siswa dapat menyimpulkan tentang fungsi uang dengan tepat. Yang kelima, setelah guru dan siswa bertanya jawab dan menggali informasi, siswa dapat mengklasifikasikan karakteristik uang dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat mengidentifikasi jenis uang dengan tepat dan rasa percaya diri. Jadi untuk kali ini fokus belajarnya akan sampai pada ruang lingkup uang. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu adalah tentang jenis-jenis uang. Nah, sebelum uang materinya kan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.
masih ada kesulitan kan tentang materi LKB dan LKBB ini? Ada kesulitan nggak? Yang di rumah masing-masing ada kesulitan nggak? Ada yang mau disampaikan? Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Baik, kalau tidak ada, langsung saya lanjutkan ke garis besarnya. Jadi yang kita akan pelajari untuk hari ini tentang yang pertama definisi uang, yang kedua sejarah uang, yang ketiga fungsi uang, dan yang jenis uang ini hanya gambaran garis besarnya saja untuk di pertemuan berikutnya. Kemudian setelah saya sampaikan tentang fokus belajar, saya coba akan putarkan sebuah video ilustrasi tentang ruang lingkup uang. Bentar, saya presenting dulu. Sudah terlihat atau belum? Yang di rumah? Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Ya. This is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi tahu nggak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar. Membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan. Ceket-ceketan ya suaranya ya?
sini Iya, cekak-cekak? Pak. Iya, Pak. Oh ya, sebentar. Saya coba buka menggunakan video yang lain. Bentar. Ceket-ceketannya terlalu parah ya? Iya, Pak. Money is everything. Saya coba yang ini yang saya share. Kira-kira masih ceket-ceketan enggak? Bentar. Sejarah uang. Oh ini nih. Sudah kelihatan ya? Ya, coba saya putar yang dari versi saya yang di lokal. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu nggak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Benda takkan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar. Membuat pakaian sendiri. Masih ceket-ceketan ya? Hah? Iya, Pak. Iya, Pak. Ceket-ceket. Ya kan. Tambah parah, Pak. Yo, sebentar. Kan tulisannya ada tuh. Bisa disimak tapi tulisannya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kayak tadi itu yang ada tulisannya tuh. Iya, saya coba kasih subtitle. Itu maksud saya terlihat jelas nggak tulisannya? Jelas. Jelas, Pak. Oh ya, oke. Ini cuma 3 menit 16 detik. Ya, saya coba play lagi. Saya turunkan resolusinya. Sebentar. Saya turunkan jadi, cuman gambarnya agak jelek jadinya. Maksud saya yang penting nggak ceket-ceket gitu. Oke, bentar. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk. Oke, bentar. Saya coba share lagi. Nyampainya gimana? Nyampe di Anda itu. Bentar. Bismillah, tidak ceket-ceket lagi. Money is everything. Ceket-ceket ternyata. Saya turunin lagi. Padahal ini sudah resolusi terendah ini. Sepertinya jaringan internet. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu nggak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang.
Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar. Membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Baik, itu sekilas video tentang sejarah uang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada sudah mencatat poin-poinnya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Yang di rumah, yang di ruang kelas, boleh. Sebelum nanti saya bagi ke kelompok-kelompok yang di rumah. Atau nanti berkumpul sesuai kelompok belajar yang sebelumnya, boleh. Lah, kok pada diam semua. Silakan, siapa yang mau bertanya? Itu coba saya carikan referensi yang jauh lebih mudah buat dipahami. Ketimbang buku setebal ini, Anda suruh baca kan pasti ampun-ampun kalau suruh baca setebal ini. Ya kan? Silakan. Yang di rumah, kalau ada yang mau bertanya, di open mic dulu, terus kameranya juga dibuka. Silakan.
Halo, masih gak ada di rumah masing-masing ini. Jangan-jangan ditinggal tidur lagi. Video yang tadi sudah jelas atau belum ya? Halo? Halo? Jelas, Pak. Sudah jelas ya? Iya, Pak. Silakan yang tadi menyimak, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya dulu. Setelah itu baru saya kasih tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Lima. Enggak, Pak, jelas. Jelas. Ada yang mau ditanyakan seputar dari video ilustrasi tadi? Ada? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi poinnya sejarah uang dimulai dari barter, barang ditukarkan dengan barang. Kemudian karena dianggap tidak efektif, akhirnya muncul uang logam berupa emas yang juga bisa ditukarkan dengan barang. Kemudian seiring perkembangan waktu dan zaman muncullah uang kertas sebagai pengganti dari uang logam, karena uang logam itu tidak portable atau sulit dibawa, makanya diganti dengan uang kertas yang jauh lebih ringkas. Poinnya itu sih dari video tadi. Baik, silakan yang di rumah bergabung dengan kelompok belajarnya masing-masing dan yang di ruang kelas ini. Kemudian Anda silakan akses LKPD, alamatnya ada di s.id/lkpd Saya share dulu ke Anda. Alamatnya sudah terlihat ya? Alamatnya di situ. Kemudian Iya, Pak. Anda akan diarahkan ke LKPD. Nah, dari LKPD ini nanti Anda pilih LKPD yang 3.4. Anda pilih LKPD yang ini nih. Nah, yang 3.4. Yang ini. Nah, kemudian secara berkelompok berdasarkan KB masing-masing, silakan Anda kerjakan untuk LKPD 1. Jadi sebelum mengisi, tuliskan nama-nama kelompoknya dulu. Nama-nama kelompoknya siapa aja dituliskan, terus dipilih kelasnya. Kemudian silakan isi pertanyaannya. Gambarkan alur sejarah uang. Anda boleh ceritakan alurnya menggunakan anak panah yang simple saja. Silakan, saya kasih butuh waktu berapa lama kira-kira buat ngerjakan alur sejarah uang dan sejarah uang. Untuk mengakses bahan ajar, Anda bisa akses di sini. Bahan ajar.smkn1bws.sch.id.
Anda bisa akses di situ, dipilih KD yang 3.4. Anda bisa akses di sini. Seandainya Anda butuh bahan ajar untuk menjawab di LKPD, searching di Google, cari di internet juga silakan, diperkenankan. Nah, ini bahan ajarnya yang di bahan ajar.smk1bs.sch.id. Gimana? Iya, Anda buka browser. Kalau Anda buka browser nggak bisa. Nah, kayak gini nih LKPD-nya. Bahan ajarnya. Hah? Gimana? Luar dari MIT, tidak apa-apa. Yang di kelas ini boleh lah. Silakan di rumah yang sudah dibentuk kelompok-kelompok belajarnya, boleh Anda berembuk melalui grup kelompok masing-masing. Dua, tiga, empat, lima. Jadi 2 kelompok lah. Halo yang di rumah, kira-kira ngerjakan LKPD ini butuh waktu berapa lama? 5 menit, 10 menit, 15 menit? Silakan kalau ada usulan. Lima 15 menit Pak, lebih tidak apa-apa. Ya, 20 menit ya. Iya Pak. Berarti sampai Oh, jam Pak mau tanya. 13.15. Ya, silakan. Itu kelompok ya Pak, Berkelompok. ngerjakannya. Ya, ngerjakannya berkelompok. Berarti yang Ya, mengerjakan lewat browser itu 1 orang Pak. yang mengerjakan lewat browser 1 orang. Nanti dikerjakan, dituliskan kan nama-nama kelompoknya. Tapi harus tahu Oh iya Pak, semua. baik. Makanya dirembuknya di grup di WhatsApp itu. Jawabannya mungkin Oh iya Pak, baik. itu ke teman-temannya biar tahu semua. Oke, ada yang lain yang Ya, mau ditanyakan? Terima kasih Pak. Ya, sampai jam 13 lebih 15.